Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Putri Anditasari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 1D, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, serta teman-teman kelas 1D yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Saya Syalma Marifaulia selaku moderator pada kegiatan perkuliahan Bahasa Indonesia hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah diksi. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu Siti Arafatulisa, Yasira Poni Basalwa Aulia, Agnia Azhara, Hamidatur Rosidah, dan Nila Nihayatul. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan diskusi tentang diksi pada hari ini. Kepada teman-teman penyaji saya persilahkan, dan kepada teman-teman audiens mohon perhatiannya. Halo semuanya, saya Yasira Poni Basalwa Aulia. Kali ini berkesempatan menjelaskan tentang diksi. Yang pertama, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa baca ya. Di situ dikatakan, diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan kepada pendengar atau pembaca. Jadi maksudnya gini loh teman-teman, ketika kita melakukan komunikasi dengan siapapun, pastinya kita pengen kan kalau komunikasi atau obrolan kita tuh nyambung kan dengan lawan bicara kita. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat supaya apa yang kita sampaikan tuh nyampe langsung maknanya ke lawan bicara kita. Nah, diksi juga mempunyai kriteria ya teman-teman. Adapun kriteria dalam pemilihan kata atau diksi mencakup pada ketepatan, kecermatan, dan kecocokan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada ketepatan. Nah, ketepatan ini artinya apa yang kita katakan sampai maknanya kepada pendengar. Jadi, maksudnya tuh ketika kita melakukan komunikasi, pilihan kata yang kita gunakan dapat langsung dimengerti oleh lawan bicara kita. Jadi, gak ambigu gitu. Yang kedua ada kecermatan, artinya kita mampu dengan baik dalam memilih pilihan kata atau diksi. Nah, kemudian ada kecocokan. Kecocokan di sini artinya pemilihan kata yang kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, kalau kita lagi ada di situasi atau kondisi yang penting, ya kita bisa menggunakan pilihan kata atau diksi yang baku gitu, yang formal gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin nanya, apa sih fungsi diksi sehingga kita tuh penting buat menguasai dan mempelajarinya? Jawabannya nyambung ke pengertiannya tadi ya. Jadi fungsi diksi adalah untuk mencegah perbedaan penafsiran atau perbedaan makna antara kita dengan lawan bicara sehingga komunikasi yang dijalin menjadi efektif. Selanjutnya kita bahas syarat pemilihan kata. Ada 3 ya. Yang pertama, dapat membedakan makna denotatif dan konotatif, kata umum dengan kata khusus, serta memahami sinonim. Nah, tujuannya adalah supaya kriteria diksi yang tadi kita sebutin dapat terpenuhi. Jadi, kita dapat memilih diksi dengan tepat, cermat, dan cocok. Lalu yang kedua adalah menghindari kata ciptaan sendiri yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Soalnya kan fungsi diksi itu untuk menghindari perbedaan makna ya. Kalau kita menggunakan kata ciptaan sendiri yang lawan bicara kita itu gak tahu, otomatis ya bakal menimbulkan perbedaan penafsiran. Dan untuk yang terakhir, yaitu mampu memilih secara tepat dan mampu menguasai berbagai kosakata. Tujuannya sama kayak yang pertama, jadi supaya kriteria dari diksi dapat terpenuhi. Baik teman-teman, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hamidah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rosidah. Saya akan membawakan materi tentang makna kata dan jenisnya. Makna kata adalah
hubungan pertalian antara bentuk dan acuan. Ada begitu banyak jenis-jenis makna kata. Di antaranya, yang pertama makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata yang lainnya dalam sebuah struktur, baik itu frasa, klausa, atau kalimat. Makna leksikal juga biasa diartikan sebagai makna kata yang berdasarkan kamus atau leksikon yang sesuai dengan referensinya. Selain itu, makna kata leksikal biasa juga disebut makna kata berdefinisi, yaitu kata yang memiliki definisi tertentu yang diketahui secara umum. Salah satu contoh makna leksikal yaitu Nanda selalu membaca buku sebelum tidur. Kata membaca pada kalimat tersebut memiliki makna leksikal, yaitu kegiatan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik dengan lisan ataupun hanya dalam hati. Kegiatan yang dimaksud adalah membaca. Kemudian makna kata yang kedua yaitu makna kata gramatikal atau struktural. Makna kata gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatika atau ketatabahasaan, baik berupa penimbuhan atau biasa disebut dengan afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, ataupun juga pemajemukan kata. Contoh dari makna gramatikal yaitu Adek membeli mobil-mobilan. Kata mobil-mobilan bermakna mainan yang menyerupai mobil atau tiruan atau mobil tiruan. Kata mobil-mobilan merupakan hasil gramatikalisasi dari kata mobil dengan cara reduplikasi imbuhan atau pengulangan kata sekaligus pemberian imbuhan, yaitu imbuhan an. Nah, makna kata selanjutnya yaitu makna denotatif atau referensial. Makna denotatif adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Makna denotasi terdiri dari satu alternatif yang artinya pasti sama menyangkut informasi faktual objektif. Contoh, Reski duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Nah, kata duduk itu bermakna sebenarnya yaitu meletakkan tubuh dengan bertumpu pada pantat. Kemudian ada juga makna konotasi atau biasa disebut dengan makna evaluasi atau emotif. Makna konotasi adalah makna kata tambahan terhadap makna dasarnya berupa nilai rasa atau gambaran tertentu, atau biasa juga disebut dengan kata kiasan. Contohnya, karena sangat sering membaca, Dodi dijuluki sebagai kutu buku. Kata kutu buku pada kalimat tersebut memiliki makna kiasan, yaitu bahwa Dodi itu adalah orang yang sangat senang membaca dan menelaah buku di mana saja, sehingga dia dijuluki sebagai kutu buku oleh teman-temannya. Dan makna kata yang terakhir yaitu makna kontekstual. Diartikan sebagai makna yang muncul berdasarkan konteksnya. Adapun konteks yang dimaksud adalah kalimat tempat di mana contoh kata dasar itu berada. Dalam makna kontekstual, suatu kata dasar dapat mempunyai makna berbeda-beda tergantung di kalimat mana dia berada. Nah, contohnya kata kepala. Pada kalimat terlalu banyak pikiran membuat kepalaku pusing. Nah, kata kepala pada kalimat tersebut bermakna bahwa kepala itu menunjukkan bagian tubuh. Sedangkan pada kalimat Pak Poni resmi ditunjuk sebagai kepala RT yang baru. Nah, kata kepala pada kalimat tersebut bermakna bahwa Pak Poni adalah seorang pemimpin di suatu RT. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu kata dasar itu bisa mempunyai makna berbeda-beda tergantung di kalimat mana dia berada. Nah, itulah tadi macam-macam beserta contoh dari makna kata. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya. Nama saya Agnia Azhara, yaitu mengenai kata umum dan kata khusus. Pengertian kata umum. Kata umum adalah kata yang pemakaian dan maknanya bersifat umum dan mencakup bidang yang luas, dan kata-kata ini masih dapat dikembangkan menjadi lebih spesifik dan disederhanakan. Singkatnya, kata umum adalah kata yang mengandung makna yang masih dapat diterjemahkan menjadi lebih spesifik dan dapat disederhanakan. Untuk dapat mudah dimengerti, lebih jelasnya kita buat contoh. Misal, aku memberi bunga. Kata bunga tersebut masih tergolong ke dalam kata umum. Mengapa? Karena ketika kita menyebut kata bunga saja tanpa penghususan kata, maka dipastikan akan ada orang yang masih kebingungan dengan mengenakan hanya menggunakan kata bunga tersebut. Akan timbul pertanyaan seperti bunga apa, bunga seperti apa, dan lain sebagainya. Dan kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya lebih dikerucutkan pada suatu bidang tertentu dan mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan lagi. Contohnya, aku memetik bunga mawar. Kata mawar di sini sebagai kata khusus. Maksudnya, kata mawar di sini itu menghususkan kata umum, yaitu bunga. Jika hanya berkata aku memetik bunga, maka akan timbul rasa penasaran dari orang lain, yang dipetik itu bunga apa, bunga yang mana, bunga warna apa, dan lain sebagainya. Maka ketika kata bunga tersebut ditambahkan dengan kata mawar, maka lengkaplah kalimat tersebut menjadi kata yang lebih khusus dan spesifik. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kata umum dan kata khusus adalah dari segi diperinci kata atau tidaknya kata tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nila Nihayatul Fauziyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan makna kata. Perlu kita ketahui bahwasanya bahasa bersifat dinamis, sehingga dapat menimbulkan kesulitan bagi pemakai yang tidak mengikuti perubahannya. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna, merupakan evolusi penggunaan kata. Biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Perubahan makna kata bukan hanya ditentukan oleh perubahan zaman atau waktu, melainkan juga disebabkan oleh tempat bahasa itu tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa hendaknya memperhatikan tulisan dan buat karya ilmiah agar dapat dibaca dalam taraf nasional. Yang dimaksud bersifat nasional adalah masalah tempat, terkenal, dan sedang berlangsung. Perubahan makna kata dapat dikatakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, 1. Perubahan makna generalisasi atau perluasan. Perubahan makna generalisasi adalah perubahan makna menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Contoh, jurusan. Dahulu makna jurusan hanyalah sebutan dari trayek sebuah angkutan umum. Kini jurusan lebih umum digunakan sebagai spesialisasi konsentrasi keilmuan tertentu dalam sebuah universitas. 2. Perubahan makna spesialisasi atau menyempit. Perubahan makna spesialisasi adalah kebalikan dari generalisasi yang pada katanya mengalami perubahan makna menyempit daripada makna sebelumnya. Contoh, guru. Guru dahulu dimaknai sebagai siapa saja yang mengajarkan atau membimbing seseorang. Saat ini, guru lebih dikenal sebagai profesi yang mengajar dan mendidik anak-anak. 3. Perubahan makna kata
ameliorisasi atau membaik. Perubahan makna kata ameliorisasi adalah pergeseran makna kata yang berubah menjadi lebih sopan atau lebih baik dari kata sebelumnya. Contoh, buta. Kata buta memiliki makna seseorang yang memiliki kekurangan dalam penglihatannya. Setelah diameliorisasikan, kata buta berubah menjadi tunanetra dengan makna kata yang sama. 4. Perubahan makna kata peyorasi atau memburuk. Perubahan makna peyorasi ialah pergeseran makna pada kata yang menyebabkan bentuk kata berubah menjadi tidak enak didengar dan diucapkan. Contoh, menurunkan. Pada kata menurunkan dalam konteks tertentu memiliki makna melepaskan jabatan pada seseorang. Kini terkenal dengan sebutan melengsarkan. 5. Perubahan makna sinestesia atau pertukaran makna kata. Perubahan makna sinestesia ialah pertukaran makna yang terjadi pada kata yang berhubung langsung dengan panca indera manusia. Contoh, manis. Pada hakikatnya, manis hanya dapat diinderakan oleh indera pengecap. Namun, pergeseran makna dapat terjadi apabila konteks kalimatnya seperti wanita itu sungguh manis dan cantik. 6. Perubahan makna asosiasi. Perubahan makna asosiasi adalah pergeseran makna kata yang diakibatkan adanya persamaan sifat antara fungsi sebenarnya pada kata dengan konteks yang melatar belakanginya. Contoh, kursi. Kata kursi dimaknai sebagai suatu alat yang digunakan untuk duduk. Jika diasosiasikan dengan konteks lainnya, maka kata kursi dapat dimaknai sebagai kedudukan, jabatan, atau pangkat. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung materi. Dan di sini saya Siti Arfatunisa akan menyampaikan beberapa poin yang merupakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Jadi, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan kepada pendengar atau pembaca. Diksi memiliki fungsi, yaitu untuk mencegah perbedaan penafsiran dan bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Dalam kata ada yang disebut kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna umum dan masih bisa dikembangkan menjadi lebih spesifik. Sedangkan kata khusus merupakan kata yang maknanya sudah spesifik. Makna dalam kata pun ada beberapa jenis, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna denotif, makna konotasi, dan makna konseptual. Makna kata ini bisa berubah. Perubahan makna kata bisa disebut juga pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna. Maka, dengan memahami hal-hal di atas yang telah disampaikan sebelumnya, kita berharap kita mampu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat, sehingga tujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif bisa terwujud. Baik, sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikoreksi, kami persilahkan.